Jalan orang benar pasti berhasil. Jalan orang benar pasti diberkati. Tapi bagaimana dengan pertanyaan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Ada juga yang berhasil. Dan bahkan ada orang yang juga tidak percaya dengan adanya Tuhan, hidupnya juga berhasil. Nah, jikalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, atau mungkin ya ada di sekitar kita, terjadi di dekat kita, apa yang membedakan? Apa berkat yang bisa saudara dan saya terima? Dan apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Shalom, kembali berjumpa di dalam Renungan Rohani Aku Percaya. Puji Tuhan, firman Tuhan bilang begini. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, judul perikopnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Saudara, hari ini hidup saudara dan saya sebagai orang percaya itu diibaratkan, digambarkan seperti pohon. Ya, pohon yang gimana sih? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, ditanam di dekat dengan aliran air, dekat sungai misalnya, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, nggak layu daunnya. Dan Alkitab janji apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Maka sekali lagi, ya, ada pertanyaan yang mengatakan atau bertanya, ya bukan orang percaya tapi berhasil juga kok. Tapi kita orang percaya, kita pelaku firman Tuhan, bahwa kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga itu sudah dijaminkan buat saudara dan saya. Maka oleh iman kepada keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib buat saudara dan saya, maka iman kita itu berharga di mata Tuhan. Dengan iman itu kepada keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada saudara dan saya, maka saudara dan saya, kita dijanjikan kehidupan yang kekal, pesta di sorga bersama dengan Tuhan. Namun gak hanya itu, ya, di dalam hidup kita sehari-hari, di dunia ini, saudara dan saya juga, apa perbedaannya? Ya, mungkin sama-sama kelihatannya berhasil, mungkin kelihatannya sama-sama kelihatannya maju, kelihatannya berbahagia gitu ya, kelihatannya seneng-seneng gitu ya, kelihatannya kok hidupnya, wah, apa namanya, kayak nggak ada masalah gitu ya. Hidup orang yang mungkin di luar Tuhan, atau mungkin mereka nggak percaya adanya Tuhan. Tapi ini bedanya. Bedanya adalah apa? Bukan satu kebetulan. Kalau firman Tuhan hari ini menjelaskan buat saudara dan saya. Tadi saya udah sampaikan, saya ulang lagi sedikit ya. Firman Tuhan bilang, seperti pohon. Kita seperti pohon. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Anak Tuhan, ya, ketika kita menghadapi resesi, ketika di sekitar kita kering, ketika dunia ini sakit, ketika firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, dan memang dunia ini dunia yang jahat, dunia yang keras. Bedanya buat saudara dan saya, hidup kita nggak akan kering, hidup kita nggak akan layu. Alkitab katakan bahwa daunnya tidak layu, tetap segar, tetap terpelihara. Hidup saudara dan saya nggak akan kering, tetap ada damai sejahtera, tetap ada ketenangan. Itu perbedaannya bersama dengan Tuhan Yesus. Itu perbedaannya berjalan di dalam jalannya Tuhan. Itu perbedaannya kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Itu perbedaannya kalau saudara jujur dalam usaha, kalau engkau jujur dalam karir. Mungkin rekan-rekanmu atau mungkin teman saudara, ya, menikmati kebahagiaan mereka, tapi saya mau sampaikan kebahagiaannya semu, ya saudara. Tapi kalau kita hari ini, saudara dan saya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, artinya apa? Menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, saudara dan saya memuliakan hidup saudara dan saya. Kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya disertai, dituntun oleh Roh Allah untuk melakukan kebenaran. Saya percaya, ya, kita sedang membangun rumah di dalam kerajaan sorga. Karena hidup ini bukan hanya di bumi. Di bumi kita cuma sementara. Kita harus menabung, yaitu harta di sorga. Apa gunanya punya dunia dan segala isinya kalau hilang nyawanya? Itu sebabnya, yuk
Kita berjuang, kita berlomba untuk apa? Untuk mencapai garis akhir, garis finish dengan setia, dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Sekali dalam jalan kebenaran, saudara dan saya, ayo kita setia dalam jalan kebenarannya. Karena apa? Firman Tuhan bilang, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau apa? Berhasil. Supaya engkau apa? Supaya engkau diberkati. Itu sebabnya tadi ayat pertama langsung diingatkan, ayat pertama dan ayat kedua, ya, yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang kesukaannya apa? Firman Tuhan, yang kesukaannya kebenaran. Saudara dan saya nggak akan kekurangan segala yang baik di dalam hidup ini. Karena Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber mujizat, Tuhan sumber pengharapan, Dia sumber damai sejahtera. Pasti berhasil, pasti diberkati. Saudara dan saya nggak akan kering. Kita ada damai sejahtera. Itu yang membedakan hidup saudara dan saya. Walaupun menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan atau permasalahan, kita tetap bisa mengatakan Tuhan itu baik. Kita tetap bisa mengalami damai yang sejati. Tuhan bilang, mari datang kepadaku, semua yang letih lesu, aku akan beri kelegaan kepadamu. Haleluya. Jadilah kuat, jadilah setia. Yuk, tetap percaya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom.